Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Bapak dan Ibu yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Alhamdulillah, tentunya kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas seluruh nikmat yang Allah limpahkan untuk kita. Allah itu sempurna di dalam baiknya. Saking begitu sempurnanya Allah di dalam kebaikan yang Ia miliki, maka Allah terus memberikan kenikmatan kepada kita, walaupun sering pula kita membalas kenikmatan itu dengan kemaksiatan. Berapa banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada kita di waktu pagi, siangnya kita sudah melakukan dosa. Dan berapa banyak di antara kita yang mendapatkan kebaikan di waktu sore, tetapi kita membalas kebaikan itu dengan dosa di waktu malam. Tetapi Allah tidak pernah berhenti menghentikan dan tidak pernah berhenti untuk memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatan yang kita peroleh. Udara-udara segar masih kita hirup, kesehatan badan kita masih kita dapatkan, kelezatan di dalam makanan masih kita cicipi, dan tidak Allah pernah hentikan itu walaupun sering sekali kita mengganti kenikmatan dengan kemaksiatan. Betapa beruntungnya kita ketika kita telah memiliki Allah yang sifat ghafurnya lebih besar daripada sifat-sifat yang lainnya, dan menjadikan kita senantiasa bersyukur kepadanya dalam setiap seluruh urusan kehidupan kita. Kepadanya kita bersyukur dan kepadanya kita menggantungkan segala urusan kehidupan kita, dan semoga Allah tidak meninggalkan kita walaupun sekejap mata. Amin insyaallah. Kita pada kesempatan hari ini akan melanjutkan kajian kita, yaitu membahas kitab At-Tadhkirah. Kitab ini merupakan kitab yang menyajikan setiap informasi yang diperoleh dari wahyu dan diperoleh di dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, supaya kita mempersiapkan kematian kita dan kematian kita sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, sebagaimana layaknya ibadah. Kalau kita sholat itu dibedakan oleh Allah antara orang yang sholatnya didasari dengan ilmu dan sholat yang tidak didasari dengan ilmu. Ada orang yang sholat karena kebiasaan, yang dia lihat dan dia memperhatikan gerakan sholat itu dari waktu kecil sampai ketika dia balik dan beranjak dewasa dia sholat, tapi bukan berdasarkan ilmu, tetapi berdasarkan apa yang dia perhatikan dan apa yang dia lihat ketika melihat teman dan saudaranya itu sholat. Ada yang kedua, ada orang yang kemudian sholat dia berbasis dengan ilmu, dikaji ilmunya, dipelajari bagaimana setiap dalil-dalil yang menerangkan tentang sholat, dikaji bagaimana rukuknya yang benar, sujudnya yang benar. Maka sesungguhnya kalau dua-duanya sholat dan dua-duanya ikhlas, maka yang kedua ini jauh lebih besar pahalanya daripada yang pertama. Kenapa? Karena sholat yang didasari dengan ilmu jauh berbeda pahalanya daripada orang yang sholat hanya didasari dengan melihat dan mengamati semata. Karena Allah itu zat yang senang diibadahi dengan ilmu. Makanya Allah senang sekali apabila ada orang yang beribadah kepadanya, maka dia kaji ilmunya, dia perhatikan setiap kabar yang disampaikan oleh Rasulullah sampai ibadah itu sempurna dia tunaikan dan sempurna pula dia selesaikan. Dan itulah yang menjadikan kita paham tidak pernah sama di sisi Allah antara orang yang berilmu dan tidak berilmu dalam seluruh perkara dalam kehidupan kita. Sama pula dengan kematian. Kalau boleh kita tarik kias yang tadi kita sampaikan tentang masalah kematian pun sama. Ada orang yang mati tidak mengetahui tentang kabar-kabar yang menjelaskan tentang kematian, apa saja persiapan yang harus dia tempuh, apa saja bekal yang harus dia persiapkan. Dan kemudian ada yang kemudian ketika mati dia pelajari seluk-beluk tentang kematian, dia mengambil bekal yang diridhoi oleh Allah dan mengambil persiapan. Maka kalau dua-duanya mati, maka kedudukannya beda. Orang yang mati dalam posisi dia sudah pernah mempelajari tentang seluk-beluk kematian yang dikabarkan oleh Nabi, dikabarkan oleh Allah, sampai akhirnya datang kepadanya kematian, maka kematian ini kematian yang berpahala. Karena kematian ini didahului dan didasari dengan bekal ilmu yang dia kaji sebelum dia menutup mata berpindah ke alam kubur. Beda dengan orang yang mati tidak pernah mempelajari tentang kematian, tidak pernah mempelajari bekal apa yang harusnya dia ambil, tidak pernah mengkaji tentang apa yang harusnya dia kerjakan sebelum kematian itu datang, sampai-sampai penyelenggaraan jenazah yang harusnya dia mengerti sebagai fikih dasar ketika kita mendapati ada orang yang mati pun dia tidak tahu,
Orang yang tidak pernah mempelajari kematian, maka kematiannya menjadi kematian yang tidak mendapatkan keutamaan, karena kematian itu tidak dilandasi dan tidak dibungkus dengan ilmu yang harusnya dia kaji sebelum kematian itu datang kepadanya. Kita tidak mau mati yang pertama tanpa ilmu dan tanpa mengerti tentang kematian, tapi kita ingin mati yang kedua, mati yang didasari dengan ilmu, supaya tampak jelas apa yang kita hadapi di alam barzakh, supaya tampak jelas apa yang nanti kita hadapi di padang mahsyar, dan apa saja kejadian yang akan kita lewati ketika kita melewati dua alam itu yang masih tersisa dari kehidupan setelah kita di dunia. Dan itulah yang menjadikan kita mengikhlaskan diri, continue membahas kitab yang disampaikan oleh Imam Al-Qurtubi, supaya pengetahuan kita lengkap tentang kematian, karena kematian itu apabila tidak didasari dengan ilmu, maka banyak kerugian yang kita peroleh dan kita dapatkan. Memang beda banget Ustaz, beda. Contoh, kita ketika tidak mengetahui bagaimana tentang mempersiapkan kematian, salah satu partikel kecil dalam kematian yang harusnya kita persiapkan, yaitu adalah orang kalau mempelajari kematian selalu dia paham tentang niyahah. Niyahah itu dosa ketika meratapi mayit. Maka ketika dia paham itu, maka dia akan berusaha, siapapun yang dia cintai kalau dia meninggal dunia, dia tidak akan sampai jatuh kepada perkara niyahah. Menangis itu boleh, meratap itu tidak boleh. Meneteskan air mata itu mubah, tetapi menggugat takdir kenapa orang yang dia cintai mati itu tidak boleh, karena itu niyahah. Maka dia menahan diri dari niyahah, dan dia akan mengatakan kepada anaknya, nak, kalau ibu nanti mati, kalau bapak mati, jangan niyahah ya. Karena kalau kamu sebagai anakku tidak paham tentang niyahah, sampai bapakmu ini mati, kemudian kamu setelah mendapati bapakmu ini mati, kamu niyahah, kamu meratapi kematian bapak, maka setiap tangisanmu akan mendatangkan adab yang pedih bagi bapak ketika di dalam kubur, karena saya tidak meninggalkan ahli waris yang saya ajarkan tentang dosanya dan buruknya niyahah, disebabkan tidak pernah mempelajari tentang ilmu yang berkaitan tentang kematian. Makanya itu akhirnya menjadi pembeda antara orang yang paham tentang kematian dan tidak paham tentang kematian. Ada tambahan lagi, bedanya orang yang paham tentang kematian. Kalau dia mendapati orang yang dia cintai meninggal dunia, cara memandikannya selembut mungkin. Dia tidak akan memandikan dengan kasar. Dia tidak akan tega mensuntik orang yang dia cintai dengan formalin hanya dengan alasan supaya mengawetkan badan, karena dibawa ke tempat yang jauh. Dia tidak akan kasar ketika memandikan. Kenapa? Karena dia tahu ada sebuah kaidah tentang masalah kematian yang dikabarkan oleh lisan Rasulullah. Inna kasra adamal mayyiti ka kasri adamil hayyi. Patahkan tulang orang yang meninggal dunia itu sama sakitnya dengan mematahkan tulangnya dia ketika hidup. Makanya kita lembut, kita tidak kasar, kita tidak bakar jenazah, kita tidak potong-potong daging-daging dari mayat yang sudah meninggal dunia sebagaimana orang di Tibet. Itu semuanya akhirnya kita pahami ilmunya. Coba kalau kita tidak belajar tentang kematian, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah memandikannya dengan kasar. Itu pun kalau masih berani memandikan. Berapa banyak anak-anak yang kita tinggalkan karena tidak pernah belajar tentang kematian, ibunya meninggal dunia, dia hanya terpaku meneteskan air mata, tidak bisa memandikan, tidak bisa mengkafani, tidak bisa untuk menjadi imam sholat dalam sholat jenazah. Bahkan ketika dikuburkan ke liang lahat, dia pun tidak mau untuk duduk untuk kemudian turun ke liang lahat dan menurunkan ibunya, karena dia tidak paham bahwasanya penyelenggaraan jenazah itu takzim terakhirnya seorang anak kepada orang tuanya. Itulah akibatnya kalau kita lupa bagaimana mempersiapkan kematian. Makanya kita ini sering sekali berpikir bagaimana hidup yang enak, tetapi lupa bagaimana memikirkan mati yang enak. Padahal mati yang enak itu salah satu di antara komponen untuk merumuskan kematian kita yang enak adalah di hadapan Allah, yaitu adalah faham semua perkara yang kita butuhkan sebelum malaikat maut mencabut ajal kita. Semua persiapan itu sesuai dengan persiapan yang diberitakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena filosof kehidupan kita itu sederhana, persiapan kematian dan mempersiapkan hari ketika kita dicabut ruh dari jasad. Itulah yang harusnya kita mengerti. Kenapa kita kaji kitab At-Tadhkirah?
Kitabnya yaitu adalah Imam Qurtubi, karena kitab ini akan menyajikan seluruh berita yang menggambarkan tentang peristiwa kita menuju kepada kematian. Sekarang mari kita buka kitabnya halaman 176. Bagi yang tidak membawa kitab, semoga ketika meninggal dunia diampuni dosa-dosanya. Saya sudah bingung ngomong apa lagi. Sebenarnya kalau ada kajian kitab tidak bawa kitab itu hati saya teriris-iris gitu. Walaupun saya tampaknya tersenyum tetapi menangis pada hati dan jiwa saya. Harusnya lain kali membawa kitab. Nah ini kitabnya. Kitabnya harganya cuma 120.000 kalau tidak salah, tapi dapat 2 jilid. Dapat 2 jilid. Kalau saya sudah sampaikan kayak gini kok masih tidak beli kitab lagi? Hanya Allah yang membolak-balikkan hati manusia. Kita buka halaman 176. Kita mempelajari bab berikutnya. Kita kemarin mempelajari bahwasanya manusia itu akan dimatikan pada tanah yang dulunya dia diciptakan. Nah, kalau ada orang yang meninggal di Mekah, berarti kemudian dulu tanah yang menciptakan dia tanah Mekah. Kalau ada orang yang meninggal kemudian di tanah sengketa, berarti dulunya dia diciptakan dari tanah sengketa. Tapi artinya kemarin kita sudah mengkaji, kita itu akan dimatikan pada tanah yang dulunya kita diciptakan darinya. Jadi kalau ada orang meninggal di Kudus, maka tanah Kudus itu yang dulu menciptakannya. Karena manusia itu diciptakan dari tanah yang mana? Tanah yang dia nanti akan dimatikan di atasnya. Rasulullah meninggalnya di kota Madinah, berarti Rasulullah diciptakan dari tanah Madinah. Pada tanah itulah Rasulullah kemudian diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah kita kaji. Sekarang kita bahas halaman 176. Maka ketika membicarakan kematian, maka layaknya kita membicarakan teman sejati. Nah, ini sesuatu yang sifatnya logis untuk kita kaji. Karena kematian itu sering sekali kita beranggapan kematian itu sepi. Kematian itu tidak memiliki partner dan tidak memiliki teman. Padahal salah. Kematian pun memiliki teman, memiliki partner, memiliki orang yang akan menemani kita. Siapa yang akan menemani kita? Sahabat kita? Bukan. Teman-teman kita dulu di dalam hobi dan komunitas yang sama? Bukan. Dan itu yang akan kita pelajari. Siapa teman sejati manusia yang akan mengiringi manusia hingga kematian. Tadi malam saya di WA sama seorang bapak-bapak. Dilihatkan salah satu video, dia berkomentar, kelihatannya video ini dari Malaysia, Ustaz. Ada satu video itu mengarah ke area kuburan. Lalu kemudian terdengar suara jeritan-jeritan orang minta tolong dan lain sebagainya. Lalu kemudian beliau bertanya sama Ana, bagaimana pendapat antum tentang video ini, Ustaz? Saya coba putar videonya. Saya dengarkan berkali-kali itu. Memang ada suara sayup-sayup orang yang menjerit kesakitan, minta tolong, berteriak-teriak. Sayup-sayup di balik video yang sedang merekam ke area kuburan. Saya tidak tahu apakah itu editan, apakah itu settingan ataukah tidak. Ketika beliau tanya sama saya, Bapak tidak usah mendapatkan video ini pun kita harus yakin dan kita harus imani bahwasanya azab kubur itu ada. Azab kubur itu ada. Dan orang yang beriman itu sebenarnya mencukupkan diri dengan apa yang sudah dikabarkan oleh Rasulullah. Kalaupun video itu benar, itu hanya menambah sedikit dari apa yang sudah kita imani. Dan kalaupun tidak ada video itu pun bukan berarti kita tidak mengimani. Tapi yang jelas bahwasanya di dalam kuburan itu adalah azab kubur. Gimana kalau kita mendapati beberapa saudara kita memiliki pendapat bahwasanya tidak ada azab kubur? Ada beberapa kaum muslimin yang meyakini bahwasanya tidak ada azab kubur dan tidak ada kenikmatan kubur. Karena berdasarkan kepada dalil-dalil yang mereka kemukakan. Satu, karena tidak ada dalil yang qat'i dan tidak ada dalil yang kuat yang menerangkan tentang masalah azab kubur. Karena hanya diberitakan dengan hadis. Yang kedua, mereka mengatakan kalau ada azab kubur dan ada kenikmatan kubur, berarti manusia sudah dihisab lebih dulu. Padahal hisab itu menunggu nanti ketika kita dikumpulkan di padang mahsyar. Sekarang karena ini agak kurang benar, harus diluruskan. Azab kubur dan nikmat kubur itu ada.
Karena sesungguhnya berdasarkan kepada dalil-dalil yang sahih. Dan ketika kita menetapkan dalil-dalilnya, maka sesungguhnya salah satunya dalil yang disampaikan dari Bara' bin Azib ketika Rasulullah SAW menerangkan manusia ketika dicabut ruh dari jasadnya, dinaikkan ke atas sampai turun ke bawah, ketika dia mampu menjawab pertanyaan yang dikemukakan oleh malaikat Munkar dan Nakir, maka Allah akan memberikan kepadanya sebuah kelapangan di urusan barzakhnya. Allah berfirman di atas arsy-Nya, iftahu lahu baban ilal jannah, buka antara kehidupan kuburnya dengan surga. Maka satar pembatas antara barzakh dengan surga nanti kemudian akan terbuka dan dia melihat surga. Dan itu salah satu kenikmatan besar yang dia peroleh. Lah, itu surga, cuma dia belum masuk. Surga yang kita akan tempati adalah surga yang dulu dihuni sama Nabi Adam. Apakah surga itu nanti rusak, Ustadz? Tidak rusak. Yang rusak itu dunia dan seisinya, dan dunia itu bukan surga, surga bukan dunia. Tapi surga yang kita nanti tempati adalah surganya Nabi Adam. Apakah ada orang yang sekarang sudah masuk surga? Tidak ada. Kalaupun ada yang masuk ke dalam surga, hanya ruhnya, belum ke dalam jasadnya. Padahal kenikmatan manusia ketika masuk surga bukan hanya ruh, tapi ruh dan jasad. Ruh dan jasad. Makanya jasadnya kita itu sebagaimana jasadnya Nabi Adam. Kalau sekarang hanya ruh, contohnya siapa orang yang sudah masuk surga dengan ruhnya? Yaitu Ja'far. Yaitu adalah sepupunya Rasulullah, keponakan Rasulullah SAW dari putranya Abu Thalib, sepupu Rasulullah. Beliau meninggal dalam perang Mu'tah ketika membawa royah, tahu royah? Yang tulisannya La ilaha illallah. Maka Ja'far itu kemudian beliau memegang royah. Maka kemudian ketika memegang royah itu berperan besar di dalam peperangan. Orang yang memegang royah itu sangat besar risiko yang didapatkan karena risikonya adalah kematian. Maka ketika Ja'far itu memegang royah, dikejar, dipotong tangannya kanan. Kemudian dia mengambil dengan tangan kirinya, dipotong tangan kirinya. Kemudian dia gigit itu. Jadi royah itu digigit karena royah itu menunjukkan eksistensi pasukan masih ada dan tidak boleh dianggap kalah. Digigit dengan mulutnya, dihampiri, dipenggal, kepalanya putus. Berita dibawa kurir, disampaikan kepada Nabi. Rasulullah adalah sedih karena Ja'far salah satu di antara keluarga yang dekat dengan Rasulullah SAW. Dan yang paling mirip di antara para sahabat Nabi dengan Rasulullah itu Ja'far. Hamzah tidak mirip dengan Rasulullah. Abu Thalib tidak mirip. Yang paling mirip dengan Rasulullah itu Ja'far. Ja'far anak saya yang keempat namanya Ja'far. Maka kemudian mirip. Maka kemudian ketika datang kepada Rasulullah SAW, maka kemudian Rasulullah mengucapkan kalimat istirja dan nampak sedih di wajahnya. Malamnya Rasulullah bermimpi dan mimpinya Rasulullah itu bagian dari wahyu. Pagi harinya Rasulullah berkata, ra'aitu Ja'faran yatiru bi janahaihi fi sama'il jannah. Aku telah melihat Ja'far kedua tangannya diganti dengan sayapnya, sayap malaikat, dan dia terbang dari satu tempat ke tempat di surga, di langit-langitnya surga. Itu apanya Ustaz? Ruhnya. Jasadnya nanti nunggu. Karena jasad itu kalau nanti pengen masuk surga harus nunggu pintu terbuka. Nah, pintunya surga sekarang tertutup atau terbuka? Tertutup. Mana dalilnya kalau pintu surga tertutup? Nah, dikabarkan oleh Rasulullah, wal ya'tiyanna 'alaiha yauman wa hiya kalidun minal ziham. Akan datang satu hari pintu-pintu surga terbuka, rame karena banyaknya orang yang antri untuk memasuki surga yang berjumlah 8. Berarti hari ini pintu surga tertutup. Makanya pintu surga siapa yang mengetuk pertama kali? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditanya sama khazinnya, penjaganya, "Man anta?" Siapa kamu? Saya Muhammad bin Abdullah. Maka penjaga surga itu berkata, ya Rasulullah, kami tidak diperkenankan membuka pintu surga sampai engkau yang mengetuknya pertama kali ya Rasulullah. Baru terbuka 8 pintu surga, masuk. Dan ada ucapan penyambutan pertama kali, opening ceremony untuk menyambut orang yang baru menginjakkan kaki di surga. Salamun alaikum bima sobartum. Selamat ya, kesabaran kalian dibayar cash dengan surga. Berarti kemudian disitulah kita mendapati hadis riwayat Bara' bin Azib adalah hadis yang menerangkan tentang adanya nikmat kubur dan azab kubur. Kemudian dalil yang kedua untuk menunjukkan adanya masalah nikmat kubur dan azab kubur adalah perkataan para sahabat Nabi
Mereka mengatakan bahwasanya sesungguhnya kubur itu memiliki kenikmatan dan sesungguhnya kubur itu memiliki adab. Makanya sahabat Utsman termasuk sahabat yang sering menangis kalau sudah takziah dan sering mengunjungi kubur. Bahkan sahabat Utsman pun pernah dikomentari oleh salah satu di antara sahabat yang lainnya. Kenapa engkau menangis padahal engkau telah dijamin dengan surga oleh Rasulullah SAW? Maka beliau berkata, betul aku telah dijamin surga, tapi aku belum tentu tahu apakah saya selamat dari adab kubur ataukah tidak. Karena ada amal-amal yang bisa jadi berpotensi menjadikan seseorang itu mendapatkan adab kubur. Itulah yang menjadikan kita memahami salah kalau ada anggapan dari sebagian kecil saudara-saudara kita nikmat kubur itu tidak ada dan adab kubur tidak ada. Bagaimana komentarnya mereka ketika mereka mengatakan kalau ada nikmat kubur dan adab kubur yang kita imani dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, berarti sudah ada pengadilan. Tidak ada pengadilan. Barzah itu bukan hari pengadilan, makanya tidak dinamakan Yaumul Adli, tidak dinamakan Yaumuddin. Dinamakan Yaumuddin dan Yaumul Adli itu akhirat karena timbangan ditegakkan. Nah itu kalau ada kenikmatan kubur itu hanyalah terminal pertama sebelum kita menuju kepada tempat yang kita tuju. Kita misalkan mau pergi ke Medan. Kalau kita kemudian memiliki akses karena kenalan kita adalah orang-orang yang terkenal, kita dapat lounge yang bagus atau tidak? Itu terminal lounge-nya di situ, kita istirahat dulu, kasih makan, kasih minum, kita nyantai, yang lain duduk di ruang tunggu, kita di lounge. Ada makanannya, ada pisang gorengnya, ada bakwannya, ada tehnya. Di sini tidak ada semuanya. Maka kenapa? Itu memang bukan tempat tujuannya. Tempat tujuannya Medan, tapi kenapa dia mendapatkan fasilitas lounge? Karena sesungguhnya dia memiliki koneksi dengan orang-orang yang ada di bandara. Maka alam kubur itu kayak gitu. Jadi salah kalau ada yang mengatakan nikmat kubur itu harusnya didapatkan setelah hari pengadilan. Pengadilan itu nanti. Makanya ketika orang di dalam kubur tidak ditanya sholatmu bagaimana, puasamu bagaimana, dan tidak ditanya bagaimana ketika dalam hidupmu, enggak. Cuma ditanya tentang 3 perkara. Itu disebut dengan ujian, bukan hisab. Apa ujian itu? Ujian yang pertama, man rabbuka, siapa Rabbmu, siapa nabi yang diutus kepadamu, dan apa agama yang ada diutus kepada dirimu. Itu ujian, bukan pengadilan. Kalau pengadilan itu namanya hisab, makanya hari akhir dinamakan Yaumuddin, hari pembalasan, Yaumul Adli, hari keadilan. Kalau di alam barzah tidak ada hisab, karena belum ditegakkan hisab. Hanya diuji aja, aksesnya, passwordnya, tahu nggak kalau pengen duduk di lounge yang mendapatkan kenikmatan, passwordnya 3. Ujian yang disampaikan Munkar dan Nakir kamu harus jawab. Siapa yang mendapatkan kenikmatan itu? Orang yang dicek imannya dibenarkan oleh Allah. Iman itu 2, ada iman yang dibenarkan oleh Allah, ada iman yang didustakan oleh Allah. Iman yang dibenarkan oleh Allah itu indikatornya gimana? Kalau dia di alam kuburnya bisa menjawab ujian yang ditimpakan kepadanya dengan 3 pertanyaan. Disitulah maksudnya Allah berfirman dalam surat Ibrahim, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya. Allah teguhkan perkataan orang yang beriman di dunia wal akhirah, dan di akhiratnya. Di akhiratnya dia mampu menjawab semua pertanyaan yang ditujukan kepadanya. Di barzahnya dia mampu menjawab semua ujian yang ditujukan kepadanya. Dibuka surga, datang kepadanya seorang laki-laki kalau dia seorang laki-laki, datang kepadanya seorang perempuan kalau dia seorang yang rupawan, sampai dia begitu terkesan, terpesona dan bertanya, man anta, siapa dirimu? Anak amaluka sholih, saya amalmu yang sholih. Nah, disinilah kita akhirnya paham nikmat kubur itu ada, adab kubur itu ada. Adanya video yang tadi disonding ke saya, ada atau tidak ada video itu tetap kita mengimani bahwasanya nikmat kubur itu ada, adab kubur itu ada. Dan sesungguhnya alam barzah itu punya karakteristik yang berbeda dengan alam kita di dunia. Alam barzah itu apakah saling bisa kumpul, Ustadz? Iya, bisa kumpul. Ruh-ruhnya bisa kumpul? Iya. Bisa saling berjumpa? Iya. Saling bisa mengunjungi? Iya. Makanya Rasulullah ketika akan meninggal dunia di atas pangkuan Aisyah berkata apa?
ila rafiqil a'la, ke teman-teman saya yang tinggi. Siapa itu? Ada Nabi Musa, Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Ismail. Makanya Nabi ketika Isra Mi'raj ketemu para nabi, ketemu para nabi, rohnya ketemu dengan rohnya para nabi. Makanya Nabi ketika ditanya oleh Aisyah, kemana ya Rasulullah? Ke teman-teman saya yang berada di tempat yang tinggi. Dari dalil itulah para ulama akidah Ahlussunnah mengatakan, ketika Rasulullah ingin bertemu dengan para abang-abangnya dari kalangan Nabi dan kalangan Rasul, maka sesungguhnya disitulah kita paham roh itu bisa saling ketemu satu dengan yang lainnya. Jadi rohnya bapak kita kalau sudah meninggal dunia akan ketemu dengan rohnya ibu kita, insya Allah. Walaupun mereka berjauhan meninggalnya, dan sudah kita bahas itu. Walaupun berjauhan meninggalnya, yang satu ada di Amerika, yang satu ada di Rusia, tapi kalau mereka beriman mendapatkan kenikmatan kubur, mereka pasti bertemu. Terus naik apa Ustaz? Nah itu saya juga bingung naik apa. Nah, itu sesuatu pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Ya, ada kadang-kadang ilmu itu kategorinya ilmunya itu apa? Ilmuhu la yanfa wa jalhu la yadur. Kalau kita tahu tidak terlalu bermanfaat, kalau bodoh pun tidak terlalu bahaya. Dan termasuk yang tidak terlalu bermanfaat itu membahas kendaraannya ruh kalau ketemu dengan saudaranya itu apa. Itu kalaupun tahu tidak terlalu memberikan manfaat. Kalaupun tidak tahu tidak membahayakan akidah. Sekarang kita bahas teman sejati manusia. Dari riwayat Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yatba'ul mayyita salasatun fayarji'u usnani wa yabqa wahidun. Yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Fayarji ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu." Hadis ini sudah sering kita dengar dari lisan-lisan orang-orang salih yang sering menyampaikan kalimat-kalimat kebenaran. Rasulullah SAW menyampaikan mayat itu akan diantar oleh tiga. Yang pertama, yang dua pulang lagi ke rumahnya, yang satunya tetap bersamanya. Yang mengantarnya ialah keluarganya, hartanya dan amalnya. Keluarga dan hartanya pulang, dan yang tetap bersamanya hanyalah amalnya. Nah, ini hadis. Nah, ini menunjukkan kepada kita, Masya Allah ya. Berarti kemudian manusia itu kekayaannya tiga. Kekayaannya dia, keluarganya dia, dan kemudian amalnya. Semuanya mengiringi ketika kemudian dia meninggal dunia. Tapi yang bertahan di rumah itu hartanya. Ada harta ngikutin mayat ke area kuburan? Tidak ada. Harta itu tidak ngikutin sebenarnya, dia tetap di rumah. Makanya harta itu disebut oleh para ulama, harta itu sesuatu yang tidak pernah setia pada satu orang. Karena apa? Tinggalnya dia kepada satu orang, kalau dia mati, dia akan rela pindah kepada orang lain tanpa dipaksa. Itu harta. Makanya kalau kita punya harta ini, karena kemudian kaidahnya harta itu tidak setia sebagaimana tidak setianya air. Air itu tidak lambang kesetiaan kan? Kenapa? Karena air tidak pernah setia. Makanya Allah menyerupakan harta itu kayak air. Karena air tidak pernah setia. Ada nggak air ini misalkan kesenggol? Terus airnya ini kalau saya buka tutupnya, airnya tetap bertahan di atas, kemudian menggelayut di ujung meja gitu. Tidak bisa. Kita jatuhkan, dia turun ke bawah. Ini nanti ada lubang, dia turun lagi ke bawah. Dan dia tidak pernah setia. Makanya air dan dunia itu memiliki keserupaan, sama-sama tidak setia. Makanya betul kata Ali bin Abi Thalib, a'jabun nas liman jama'a malahu tula hayatihi. Orang yang paling mengherankan itu orang yang mengumpulkan harta seumur hidupnya. Dikumpulkan yang halal, dikumpulkan yang haram, seumur hidupnya. Setelah dia mengumpulkan semua yang dia kumpulkan dengan harapan akan memberikan kepuasan, belum menikmati semua yang telah dia kumpulkan, dia mati. Dan ketika dia mati, semua harta yang dia kumpulkan itu diwaris sama ahli warisnya satu per satu. Dan ironisnya, yang mati yang akan dihisap atas harta yang dinikmati oleh ahli warisnya. Padahal dulu ketika mengumpulkan harta, meninggalkan sholat. Ketika ngumpulin harta, tidak paham agama dan tidak pernah membantu agama Allah. Ketika mengumpulkan harta, dia rela menjual dirinya dan menjual kehormatannya. Ketika ngumpulin harta,
dia rela melakukan apa saja untuk menyakiti dan mendolimi orang lain. Uniknya, semua harta yang dia kumpulkan ketika mati diwaris sama ahli warisnya, dinikmati sama ahli warisnya, tapi yang mati tetap akan menanggung hisabnya yang panjang di hadapan Allah. Itulah kaidah harta. Maka dikatakan di sini, yatbauhu ahlahu wa maluhu, akan diikuti keluarganya dan kemudian hartanya. Fayarji'u ahluhu, maka kemudian pulang keluarganya, wa maluhu, dan kemudian pulang itu adalah hartanya. Ahluhu itu adalah keluarganya, wa maluhu itu adalah hartanya, wa yabqa amaluhu, dan kemudian yang tersisa itu amalnya. Nah, saya bicara dulu tentang mal. Mal yang ditinggal orang yang meninggal dunia itu namanya warisan. Dinamakan irs. Irs itu intiqalul milkiyah bil jabr, pindahnya kepemilikan dengan cara paksa. Karena orang itu dulu yang memiliki, mati, maka harus pindah kepemilikan sama orang lain. Warisan itu, ini saya agak sedikit keluar dari tema. Warisan itu termasuk salah satu hukum istimewa di dalam syariatnya Allah. Ini peringatan buat ibu dan bapak. Sesungguhnya warisan itu, ilmu waris itu salah satu ilmu yang Allah muliakan, dan termasuk salah satu ilmu yang paling cepat dilupakan oleh kaum muslimin pertama kali, ilmu waris. Kewajiban kita kepada ilmu waris itu adalah melaksanakan bagaimana pembagian harta sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Karena kalau sudah meninggalkan hartanya, apa kewajiban ahli warisnya? Menyelesaikan pembagian warisan secepatnya, supaya tidak menjadi beban-beban yang berkelanjutan dan berlarut-larut ketika tidak diselesaikan dengan cara yang benar. Dan ingat, warisan itu salah satu hukum Allah yang disampaikan globalnya di dalam Quran dan detailnya juga di dalam Quran. Hukum yang lain, sholat, dijelaskan globalnya, detailnya ada di dalam hadis. Masalah puasa, globalnya di dalam Quran, detailnya ada di dalam hadis. Tapi kalau ilmu waris, globalnya dan detailnya itu ada di dalam Quran surat An-Nisa. Untuk menjelaskan kepada kita, hukum waris itu besar kedudukannya di hadapan Allah. Makanya saya mengingatkan, kalau ada yang meninggal dunia, tidak perlu menunggu kuburan kering. Tidak perlu menunggu kuburan kering. Kapan warisannya dibagi, dan jangan kita berkomentar, kamu itu serakah. Ibu saja kuburannya belum kering kok, kamu sudah ngomong tentang warisan. Karena maaf ya, kita tentunya harus paham, warisan tidak tergantung kering dan basahnya kuburan orang, tapi menyegerakan lebih baik. Dan hukum waris, karena dia merupakan hukum yang besar, orang yang merubah hukum waris itu jatuh pada kategori dosa yang sangat besar. Ya. Jadi orang kalau kemudian melaksanakan hukum waris pahalanya besar, orang yang merubah hukum waris maka itu pun sangat besar. Bagaimana dosa yang akan dia dapatkan ketika dia merubah hukum waris itu. Mari kita buka di dalam surat An-Nisa dulu supaya paham bagaimana memahami tentang masalah warisan. Kita buka 12, 13, 14. Setelah Allah menerangkan tentang hukum waris yang begitu panjang, pada ayat yang ke-12 Allah menyampaikan lalu dua ayat. Pahami ya Bapak dan Ibu, dibuka surat An-Nisa, dibaca 13 dan 14. Pada pada ayat 13 dan 14 ada dua ayat yang mengiringi setelah Allah menjelaskan tentang hukum waris. Tilka hududullah wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa dzalikal fawzul adzim. Allah itu setelah menerangkan hukum waris detail pada ayat yang ke-12, Allah lalu menyampaikan pada ayat yang ke-13. Itu loh batasan-batasan Allah dalam hukum waris. Siapapun yang taat pada hukum waris yang telah ditetapkan oleh Allah akan dimasukkan ke dalam surga yang berisi di dalamnya air-air sungai yang mengalir, dan itu kemenangan yang nyata. Artinya mengamalkan hukum waris sesuai dengan syariat Allah itu pahalanya gede. Paham di sini? Kemudian Allah datangkan ayat ke-14, dibuka ayat ke-14. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu adzabun muhin. Tapi siapapun yang menentang
bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya dan melanggar batasan-batasannya Allah, artinya batasan-batasan ilmu waris yang diterangkan pada ayat yang ke-12, kok dia nentang, yudkhilhu, dimasukkan naran khalidan fiha, dimasukkan ke dalam neraka dan kekal di dalamnya, dan bagi mereka adab yang pedih. Artinya kok sampai berani nabrak kaidah-kaidah yang sudah ditetapkan oleh Allah dalam hukum waris. Hati-hati, Allah memberikan kabar ancaman dengan adab yang menghinakan dan pedih. Makanya hukum waris itu harus betul-betul benar. Tidak boleh perasaan kita mendominasi ketika kita menyikapi hukum waris dengan berkata, saya hukum waris Ustaz, nanti dapatnya cuma 1, laki-lakinya dapat 2. Sudah pakai hukum biasa aja lah, pakai hukum negara aja. Ibu, bapak, syariat Allah itu bukan pilihan kayak kita memilih channel televisi. Bukan pilihan, bukan pola prasmanan yang kita pilih ketika kita di warung. Tapi sesungguhnya syariat Allah itu ketetapan yang harus kita betul-betul imani. Patuh tanpa syarat, taat tanpa tapi. Jadi tidak boleh mengatakan saya maunya hukumnya sama aja lah. Enak betul dia. Dia dapat 2, kita dapat 1. Padahal dia lebih kaya, padahal kita lebih miskin. Nah itu perasaan kita. Hitung-hitungannya menurut hitung-hitungan manusia. Padahal hitungan Allah tidak pernah salah. Kalau hitungan Allah menurut kita salah, Allah tidak mungkin bagi perempuan itu setengah dan laki-laki 1. Nah kalau kemudian Allah sudah kita salahkan hitung-hitungannya, terus yang benar siapa? Auditor salah semua, Allah aja salah. Jadi jangan suka mementahkan syariat Allah itu dengan perasaan. Ustaz gimana itu kok perempuan dapat setengah, laki-laki dapat 1? Gini loh. Kalau laki-laki dapat 1, karena dia ada beban tanggung jawab yang kemudian dia miliki dari anak-anak dan istrinya. Tapi kalau kemudian perempuan dia dapatnya setengah, itu miliknya dia dan tidak akan dikurangi dengan kewajiban-kewajiban yang lainnya. Coba, ada laki-laki dapatnya 1 miliar, perempuan dapatnya terlalu sedikit lah. Laki-laki dapatnya 10 miliar, perempuan dapatnya 5 miliar. Memang dia dapat 10 miliar, tapi 10 miliar ini harus berbagi nggak sama istrinya? Iya. Istri yang ngomong, dapat warisan ya Bi? Iya. Tahu kan saya istrimu, yang bilang kamu istrimu tetangga siapa? Kan tahu kan kewajiban sama istri kalau punya harta. Iya Masya Allah. Anak-anak kita nembi, oke. 10 miliar itu dibagi sama anak 6, kemudian istri 1. Kalau istrinya 1, kalau istrinya 2, 2. Habis 10 miliar itu tinggal dipegang laki-lakinya berapa? Paling dipegangnya mungkin 1 M. Itu pun kalau istrinya masih bermurah hati ngasih ke suaminya. Kalau tidak mau ngasih kan aplo suaminya. Maka kemudian itu karena apa? Karena dia ada kewajiban membagi kepada istrinya, anak-anaknya. Beda dengan perempuan. Perempuan dapatnya 5 miliar, betul. Tapi itu miliknya dia utuh. Suaminya ngomong dapat warisan. Mah, iya nggak usah nanya. Udah ada bagian untuk kamu. Nggak ada bagian untuk kamu, nggak ada bagian untuk kamu. Aduh, sudah jadi laki-laki yang benar kan loh. Salah perempuan itu? Salah perempuan yang tidak mau membagi harta warisannya kepada suami, salah atau tidak? Dosa atau tidak? Tidak dosa, cuma kebangetan aja jadi. Ini hewan-hewan yang belum nikah jangan cari wanita yang kayak gini. Makanya nanti kalau ta'aruf tanya, nanti kalau dapat warisan bagi nggak sama saya? Itu kayak gitu. Tapi itu miliknya dia. Tidak ada kewajiban untuk anak, tidak ada kewajiban untuk suami, tidak ada kewajiban untuk siapapun. Dia memegang itu utuh. Mau dipakai apa saja boleh. Mau buka kafe, monggo. Mau bangun masjid 5M, silahkan. Dan itu pun tidak minta izin sama suaminya. Loh kok kamu habis dapat warisan bangun masjid? Ini harta saya. This is mine. Ini harta saya. Ini hartanya saya. Kenapa kamu ribut ngurusin hartaku? Nafkahmu itu 10 juta per bulan sudah itu. Ini 5 miliar milik saya. Nah itu. Akhirnya disitulah kita kalau paham itu, akhirnya kita mengerti, oh hukum waris itu tidak mungkin salah.
Nah mungkin salah. Ibu dapat 500, dapat 5M. Tapi nanti ketika kemudian suaminya nanti kemudian ada pembagian waris, dapat lagi atau tidak? Dapat lagi. Kalau suami kita dapatnya 10M, tapi kemudian setelah itu dapat lagi enggak? Enggak, dari siapa? Dari istrinya. Kan tadi istrinya pelit, ya kan? Kan enggak dapat dia. Dan itu yang menjadikan kita paham. Makanya jangan suka menukar-nukar hitungan Allah dengan hitungan manusia. Dan termasuk salah satu hukum itu banyak diperkosa dalam tanda kutip. Hukum yang paling banyak diperkosa itu adalah hukum tentang waris. Dan banyak orang yang tidak sadar dan tidak merasa merubah hukum waris itu ternyata dianggap remeh sebelah mata, kayak lalat yang berputar-putar di atas hidungnya, dikibas-kibaskan, lalat itu pergi dan akhirnya hilang tidak tersisa. Salah. Merubah hukum waris itu masalah gede dan itu berkonotasi kepada dosa yang sangat besar. Ustadz, saya dulu ngotot minta hukum warisnya sama, Ustadz. Nah, ibu dulu dapat berapa? Dapatnya 3M, harusnya berapa? 1,5. Tapi ketika musyawarah keluarga saya ngotot pakai hukum negara yang sama, harus dikembalikan 1,5M-nya kepada kakak-kakak dan adiknya. Kecuali kakaknya ngomong, sudah 1,5 buat kamu, sudah silakan buat kamu aja, enggak apa-apa. Nah itu beda, itu namanya sudah hadiah, hibah. Dibagi dulu nih, ini dibagi saat ini dapat 5M, ini dapat 10M. Kakaknya karena kaya, karena sayang sama adiknya, tidak tega, cuma dapat 5M. Nih, saya kasih lagi 2M. Mana rekeningmu, saya transfer besok, saya kirim 2M. Tapi itu tidak merubah, itu sudah namanya hadiah. Itu namanya hibah. Kalau dapat kakak yang baik. Kalau nggak dapat ya sabar. Sudah ya masalah itu. Kita kembali. Maka kemudian yang kita juga harus mengerti, ketika kita kemudian mengetahui yang di rumah satu yaitu adalah harta, yang ngikutin adalah keluarga. Maka saya terangkan pula, keluarga ngikutin jenazah ketika sampai dikuburkan. Sunahnya jangan buru-buru meninggalkan area pekuburan setelah memasukkan jenazah ke liang lahat. Dikuburkan, kalau satu persatu nanti tamunya sudah pada pulang, ini maka jangan buru-buru pulang, tamu pulang, tunggu sekitar beberapa saat di area kuburan tersebut. Apa yang dilakukan, Ustaz? Yang dilakukan mengepal-ngepalkan tanah, digundukan tanah tersebut, dikepal-kepal sembari kita membaca doa ampunan kepada keluarga yang baru saja dikuburkan. Allahumma fillahu, Allahumma fillahu, Allahumma fillahu. Nah itu diperbanyak, merenung di situ, terus berdoa semoga dikumpulkan lagi dunia dan akhiratnya oleh Allah kembali, dan menunggu sesaat agak lama sebelum nanti akhirnya sang keluarga pun meninggalkan area pekuburan. Nah itu salah satu di antara wasiatnya Amr bin As, jangan langsung pergi ya dari area kuburanku, kecuali duduk sebentar sampai kemudian kamu memintakan ampunan untuk diriku. Nah itu keluarga di situ. Jadi jangan langsung pergi. Para pelayat memang sudah selesai. Kalau sudah dikuburkan, dimasukkan, kemudian dikuburkan dengan gundukan tanah, selesai. Udah selesai dia. Kamu pergi pulang. Kalau keluarga nunggu di situ sebentar, sesaat. Ya, dan kemudian menunggu dan banyak-banyak berdoa untuk memintakan ampunan. Apakah kita baca Quran, Ustaz? Di samping sisi kuburan. Saya mengambil pendapat yang paling afdal dan paling utama adalah memintakan ampunan kepada jenazah ketika meninggal dunia. Karena tidak ada yang dibutuhkan oleh si mayat kalau dia sudah berada di alam barzah kecuali satu. Diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Makanya saya mencoba keluar dari ranah perbedaan para ulama sampai tidak dibacain Quran. Nah itu saya khilafnya panjang, Bu. Tapi saya mencoba keluar dari perbedaan itu dengan menyampaikan satu yang tidak dijadikan perbedaan para ulama dan disepakati oleh para ulama. Apa? Mendoakan si mayat itu jelas nyampe. Makanya kemudian dikatakan dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-10. Dibuka surat Al-Hasyr ayat yang ke-10. Walladzina ja'u min ba'dihim
yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Orang yang beriman itu mendoakan kepada saudara-saudara mereka yang kemudian beriman supaya kemudian diampuni dosa-dosa mereka. Makanya yang paling dibutuhkan si mayit kalau dia sudah meninggal dunia itu adalah ampunan doa. Dan ampunan doa itu akan nyampe kepada si mayit. Nah, itu yang kita mengerti. Setelah nanti kemudian keluarga itu ngintari di situ, maka kemudian pertanyaan kita, apakah yang di dalam kubur itu bisa mendengar ucapan kita di atas kubur itu? Ini yang dijawab para ulama. Ada yang menjawab dengan 3 pendapat. 1, mendengar semua yang dibicarakan orang di atasnya. Dan pendapat ini lemah betul. 2, ada yang mengatakan bahwasanya dia tidak mendengar sama sekali. 3, pendapat yang saya pilih. Yang ketiga adalah dia mendengar dalam beberapa hal dan tidak mendengar semua hal. Apa termasuk hal yang didengarkan mayat ketika di dalam kubur dari ucapan di atas? Mana dalilnya, Ustaz? Dalilnya adalah ketika Rasulullah setelah perang Badar itu usai, kemudian Rasulullah dan sahabat itu kan mengumpulkan jasad-jasadnya orang musyrik. Lalu kemudian Rasulullah berkata, hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqa? Nah, itu Rasulullah di atas tumpukan-tumpukan jasad-jasadnya orang musyrik itu Nabi berteriak, hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqa? Kamu dapatin enggak janjinya Allah itu benar yang kalian ingkari seumur hidup kalian itu, kamu lihat kan sekarang? Lalu Umar bin Khattab kan dia tidak mendengar ya Rasulullah. Dia berkata, kalla ya Umar, enggak wahai Umar. Dia lebih mendengar daripada ketika di dunia. Nah, sebagaimana perkataan itulah para ulama mengatakan sebagian perkara dia mendengar, tapi tidak semuanya. Dia mendengar suara terompah orang yang jalan, permintaan ampunan untuk kita berikan kepada beliau ketika meninggal dunia, itu dia dengar, tapi tidak semuanya. Kalau dia dengar semuanya sedih. Ada orang menghalalkan zina, sedih dia di dalam kuburan. Loh, kok bisa zina sedih? Nah, dia sedih, ya kan? Bensin naik, dia dengar lagi, aduh kasihan cucu saya. Nah, dengar. Hanya dalam beberapa perkara saja dia mendengar. Maka setelah kita kemudian di situ, maka akhirnya setelah harta sudah kita bahas, warisan, keluarga yang kemudian bertahan sebentar di situ, kemudian kita bahas. Nah, saya mengingatkan sebentar sebelum pindah kepada yang ketiga, teman sejati manusia. Keluarga itu boleh takziah, wanita dari keluarga meninggal dunia boleh takziah atau tidak boleh takziah? Wanita boleh takziah atau tidak boleh takziah? Wanita boleh datang ke kuburan atau tidak boleh datang ke kuburan? Boleh. Tapi harus kita pahami, kapan wanita diharamkan untuk datang ke kuburan? Yaitu ketika terlalu sering. Makanya Rasulullah mengatakan, la'anallahu zuwaratil kubur. Allah itu melaknat orang yang sering datang ke kuburan. Kalau datangnya terlalu sering, pagi datang, siang datang, sore datang, malam datang, sampai yang di jenazah ini ngapain? Itu dilaknat oleh Allah. Allah itu melaknat orang yang sering mendatangi kubur terlalu sering. Pertanyaan kita, kenapa perempuan tidak disunahkan untuk sering datang ke kuburan? Karena perempuan dikondisikan oleh perasaan dan dikhawatirkan karena perasaannya yang kuat, yang asalnya ridho lama-lama hilang ridhonya, yang asalnya sabar lama-lama hilang sabarnya, yang asalnya nerima lama-lama hilang nerimanya, dan akhirnya menggugat kepada takdir. Makanya jangan terlalu sering. Tapi boleh nggak wanita datang ke kuburan? Boleh. Ada nggak ulama yang mengharamkan? Ada, dan itu pendapat. Tapi saya tidak mengambil pendapat itu. Kenapa Ustadz kemudian mengatakan bahwasanya pendapat yang mengharamkan mutlak perempuan datang ke kuburan itu tidak terlalu kuat? Karena ada 2 hadis yang membantah dari apa yang disampaikan dari haramnya mutlak seorang wanita datang ke kuburan. Mana dalil yang pertama? Yaitu ketika Nabi tidur di gilirannya rumah Aisyah, ya, rumahnya Aisyah. Kemudian malam-malam Aisyah itu nyari kakinya Rasulullah. Lu ndak ketemu. Bangun ibunda Aisyah. Waduh, Rasulullah ini pergi ke istri yang lain ini. Cemburu. Namanya perempuan cemburu.
Maka kemudian beliau menyuruh kepada Barirah. Mungkin itu Barirah itu budak perempuannya Rasulullah. Barirah, mana Rasul? Tidak tahu, cari. Ternyata Rasulullah sedang di kuburan baki. Di tengah malam beliau mentadaburi merenung kematian. Barirah balik, ya Rasul, ya Aisyah, Rasulullah sedang di kuburan. Langsung datang Aisyah nyusul suami tercinta, belahan hati dan jiwanya beliau. Datang ke area kuburan. Lalu kemudian ketika datang ke area kuburan, Aisyah tanya, apa yang saya ucapkan kalau di kuburan ya Rasulullah? Nabi mengajarkan, Assalamualaikum ya ahla diyari minal mu'minina wal mu'minat. Wa inna insyaallah bikum yarhamullahu minal mustaqdimina wal mustakhirin. Aisyah datang ke kuburan. Rasulullah ziarah kuburnya malam. Makanya kalau kita pengen ziarah kubur itu harusnya afdolnya malam. Pas ngucapin assalamualaikum ya ahla diyari, waalaikumsalam. Aduh, itulah manusia. Manusia sama mayit takut sama Allah yang memutar matahari dari timur ditenggelamkan di barat, tidak pernah takut. Itulah gimana manusia itu makhluk yang bodoh. Sama keris yang terbang takut. Sama Allah nurunkan air, nahan air, tidak pernah takut. Maka afdalnya malam. Kalau memang perempuan datang ke kuburan tidak boleh, apa yang dikatakan Rasul? Pulang kamu Aisyah, jangan di sini, tidak boleh. Tapi Nabi justru mengajarkan kepada Aisyah. Berarti perempuan boleh datang ke kuburan? Boleh. Itu dalil yang pertama. Dalil yang kedua bahwasanya ada wanita yang di dalam kuburan. Rasulullah lewat kuburan. Lalu ada wanita sedang nangis di sisi kuburan seseorang. Rasulullah berkata, isbiri, sabar ya. Lah perempuan itu marah. Ketika dikomentari dan dikasih nasihat untuk sabar. Dan dia tidak tahu kalau itu Rasul. Sabar. Kamu tidak ngerti gimana orang ini di sisi hatiku. Rasulullah diem. Rasulullah tidak sombong. Saya ini Rasul. Enggak gitu. Rasulullah diam lewat. Orang ngomong, loh kamu itu habis menolak perkataannya seorang Nabi. Siapa Nabi? Itu Rasulullah Muhammad. Ya la haula wala quwwata illa billah. Langsung diikutin itu. Langsung perempuan itu nyesel luar biasa karena tidak tahu. Nah, kenapa kok wanita itu tidak tahu itu Rasul? Para ulama menjelaskan beberapa takwil interpretasinya apa? Karena banyak wanita dulu mereka ketika belajar dari Nabi dari tempat-tempat yang jauh sampai akhirnya tidak melihat Rasulullah. Atau karena bagaimana mereka menundukkan pandangan. Tidak ngerti kalau itu Rasul. Dikejarlah Rasulullah itu dan ketika dikejar oleh Rasulullah dapat kemudian dia berkata minta maaf. Rasulullah mengatakan tidak apa-apa. Disitulah keluar kata-kata hadis Rasulullah yang terkenal. As-sabru inda sadmatil ula. Sabar itu ketika guncangan pertama kali datang. Kalau kemudian wanita di kuburan itu tidak boleh. Nabi mengatakan sabar atau mengatakan pergi? Pergi, jangan di sini, pergi, tidak boleh wanita di sini. Pergi. Tapi Nabi mengatakan sabar. Berarti kemudian boleh wanita di kuburan? Boleh. Sesekali diperbolehkan. Kalau ada keluarga seorang wanita kok meninggal dunia, maka dia boleh mengiringi sampai ke kubur. Maka kemudian dia boleh kemudian ngikutin sampai kubur. Cuma jangan ikut bareng-bareng. Ketika masih banyak laki-laki, tunggu. Jangan malah campur aduk dengan laki-laki. Kenapa? Sesungguhnya kubur itu harusnya menjadi tempat steril dari ikhtilat laki-laki dan perempuan. Kalau sekarang kan enggak, Bu. Kuburan rame ikhtilatnya. Jadi ikhtilat itu bukan hanya mall dan busway sekarang. Kuburan tuh gitu. Akhirnya dalam area ketika prosesi akan memasukkan jenazah ke area kubur, lo yang di depan yang lahat tuh perempuan semua malah. Akhirnya apa? Fungsi ngikutin mayit untuk mengingat mati itu jadi nggak ada. Kenapa? Karena banyak perempuan. Peziarahnya akhirnya ngeliatin, oh itu keluarganya. Pakai hitam cakep juga ya. Karena apa? Karena adanya ikhtilat. Itu sesuatu yang mungkar sebenarnya. Itu mungkar. Makanya kalau kemudian itu ibu-ibu, kok kehilangan saya ini ibu saya meninggal Ustaz. Iya kita tahu. Tunggu dulu di sana. Biarkan bapak-bapaknya. Saya pengen melihat. Sudah dilihat seumur hidupnya. Nanti ketemu lagi insya Allah di akhirat. Kemudian istri perempuannya di mana?
Perempuan-perempuannya di luar, di tempat yang ditunjuk, mereka kumpul di situ sambil nunggu laki-lakinya itu selesai dengan proses semuanya. Tamu-tamu yang bertakziah itu pergi pulang, satu persatu sudah pulang, baru perempuan-perempuan mendekat bersama mahramnya, mendekat ke area kubur. Karena harusnya memang kubur itu steril, Bu. Dan kenapa orang muslim itu dikasih pahala yang besar ketika ngikutin jenazah? Karena dikasih pahala yang besar ketika ngikutin jenazah karena fungsinya mengingat mati. Kalau ada perempuan, fungsi itu hilang. Oh, kalau nangis gitu ternyata wajahnya gitu. Hilang itu. Makanya kalau ngikutin jenazah kan disuruh diem, tidak boleh zikir, tidak boleh takbir juga, tidak boleh, diem aja nggak mau ngikutin jenazah itu. Makanya sebagian yang riwayat itu mengatakan jenazah itu harusnya tidak ditutup, harusnya, tapi ditutup tidak apa-apa. Kalau di sini ditutup dengan kain hijau tulisannya la ilaha illallah itu, maka nggak apa-apa, itu bukan salah. Cuma kadang-kadang ada orang itu alasannya kenapa ditutup, Pak? Supaya tidak kepanasan. Ini masih ngerasain panas enggak? Tapi ditutup itu enggak apa-apa supaya menjelaskan orang jenazah ini matinya dalam kondisi beriman kepada Allah. Enggak apa-apa. Cuma kalau yang kita ikuti, kalau dari hadis-hadis Nabi, dulu orang-orang yang meninggal itu mereka enggak ditutup, kelihatan. Kain kafannya kelihatan. Supaya apa? Yang ngelihat itu mikir, ya Allah, itulah teman saya. Dan sebentar lagi entah kapan saya akan berada pada tempat itu yang tidak saya ketahui kapan. Makanya orang kalau takziah jangan ngobrol, jangan ngomong, jangan bicara, diem aja terus sampai kemudian ke area ketika dia dimakamkan, disunahkan untuk ngelihat itu. Kalau dia mampu ngelihat ke liang lahatnya, ngelihat itu supaya menghadirkan rasa takut, lalu ada buah manisnya dengan beribadah setelah dia membayangkan kematian. Makanya ibu-ibu kemudian di belakang. Setelah satu persatu semua orang itu kemudian pulang, baru kemudian masuk di situ. Baru kemudian kita lakukan. Maka kemudian di situ akhirnya boleh nggak Ustadz saya? Artinya tidak semua omongan kita itu didengarkan oleh si mayit. Makanya kalau ada yang tanya sama saya, pernah saya ditanya, Ustadz saya kalau ngajak bicara ibu saya di liang lahat, hukumnya gimana? Nggak apa-apa, cuma kemungkinan besar tidak didengar. Ya, maka lebih baik mendoakan. Ada kan yang mungkin dia pengen curhat, Bu, alhamdulillah saya mau nikah, Bu, gitu. Ya, nggak usah. Kalau mau cerita aja. Cuma hal itu nggak pernah dilakukan orang-orang dulu. Bu, saya bisnis makanan, Bu. Gitu. Nanti ibunya komentar, lo kok malah bisnis makanan? Nantinya semacam itu. Sudah ya, sekarang mari kita bahas. Setelah kita membahas hartanya sudah, keluarganya sudah, sekarang kita bahas yang tersisa dan tidak ikut pulang apa? Yang tersisa tidak ikut pulang amalnya. Dan amal itu yang akan menyertai dia. Dan amal itu yang akan dia pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan itulah yang dimaksudkan oleh Imam Qurtubi, teman sejatimu adalah amal solih yang kamu lakukan. Ya, makanya kenapa orang mukmin itu senang pada kematian? Orang mukmin itu senang pada kematian karena kematian itu panen dari semua ibadah yang dia lakukan seumur hidupnya. Kita itu akan ketemu pahala sholat ya ketika meninggal. Kita akan ketemu pahala kita menutup aurat ya nanti ketika meninggal. Kita akan ketemu sedekah kita ya ketika meninggal. Dan itulah yang akan setia mengikuti kita. Tetapi para ulama mengatakan hanya amal yang diterima. Sekali lagi, siapa yang menemani kita? Hanya amal yang diterima. Kalau amal-amal nggak diterima dari ya tidak sesuai sunnah yang disampaikan Rasulullah, itu tidak akan menemani dia. Makanya kan sampai Rasulullah mengingatkan kita, ada loh manusia beratnya seberat gajah, amalnya seringan seekor nyamuk. Kata Rasulullah. Saya ulang lagi, kata Rasulullah, ada manusia beratnya seberat gajah, amalnya seberat seekor nyamuk.
Artinya amalnya sedikit banget. Karena amal yang menyertai dan menjadi teman sejati kita adalah amal yang diterima dan amal yang dicatat oleh malaikat raqib di dalam perjalanan hidup kita. Nah, itu yang kita paham. Maka setelah kita membahas ini, apa sih perkara-perkara amal yang akan mengiringi kita pada kematian kita? Maka para ulama lalu kemudian membahas ada amal-amal yang akan mengiringi kita pada kematian kita. Tentunya yang kita dapatkan yang pertama adalah doa dari orang-orang yang solih. Nah, itu pasti akan kemudian menyertai kita dan membuat kita mendapatkan manfaat dari kematian kita. Orang-orang solih yang mensolati kita dan mendoakan kita, itu nyampe kepada kita. Jadi kalau kita dalam kehidupan ini, kenapa kita harus berteman sama orang, bersaudara? Karena orang-orang yang kita berikan kebaikan semasa hidupnya di dunia, kemudian ketika kita meninggal, dia akan datang mensolati kita, mendoakan kita, maka doanya mereka, sholatnya mereka itu memberikan manfaat dan menjadi hal kebaikan ketika kita di area kuburan di alam barzah. Makanya sudah sering yang saya sampaikan kan, kita ini berkenalan dalam hidup itu secara filosof sedang memilih orang untuk ikut mensolati kita kalau kita meninggal dunia. Makanya kalau kita kenalan sama orang, baik sama orang itu sebenarnya apa? Sedang melamar dia untuk mensolati kita ketika meninggal dunia dan mendoakan kita ketika kita meninggal dunia. Karena doanya orang yang beriman kepada kita nyampe. Sholatnya orang beriman dalam sholat jenazah kepada kita nyampe. Dan itulah teman sejati yang Allah akan berikan ketika kita mendapatkan investasi dari teman-teman soleh yang kita miliki dalam kehidupan. Makanya dibutuhkan berapa sulang? Saya sudah ulang berkali-kali. Kalau kita sampai disolati 40 orang solih yang tidak berbuat syirik, kita mendapatkan syafaat dari 40 orang yang berjejer ketika mensolati kita dalam kematian kita. Makanya Rasulullah mengatakan, man mata fayusalli alaihi arba'una rajulan la yusyrikuna billah illa syafa'ahumullahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang mati disolati sama 40 orang yang solih, tidak pernah dia berbuat syirik. Indikator solihnya apa? Tidak berbuat syirik. Maka sesungguhnya yang disolati 40 orang itu akan memberikan syafaat kepada orang yang dia solatin itu. Nah, ibu perhatikan, siapa teman ibu 40, siapa teman bapak 40 yang betul-betul solih, tidak pernah melakukan kesyirikan, yang mana bapak dan ibu kalau kemudian bersama mereka, insya Allah mereka akan mensolati kita kalau kita meninggal dunia. Insya Allah itu. Makanya banyak-banyaklah nyari saudara. Jangan banyak-banyak nyari musuh. 40 orang solih. Nah, makanya kalau kumpul di majelis ilmu, ketemu kayak gini, salaman, tanya namanya siapa, tinggal di mana. Habis itu kasih dimsum, teh tarik. Ingat saya ya. Nah, itu termasuk salah satu hal yang harus diikhtiarkan. Kemudian yang kedua, yang bermanfaat bagi si mayit itu apa dan bisa menjadi sebab pertemanan sejati kita di dalam kubur. Yang kedua, yang bermanfaat bagi si mayit adalah sedekah-sedekah yang kita niatkan untuk si mayit, terutama dari anak kepada orang tuanya. Sebagaimana keterangan hadis dari Sa'ad bin Ubadah. Ada seorang anak bernama Sa'ad bin Ubadah, lalu ingin infak sedekah untuk ibunya yang telah meninggal dunia, maka Rasulullah mengatakan sampai. Makanya infak kita atas nama ibu kita nyampe. Infak kita atas nama bapak kita nyampe. Makanya kalau infak, kalau sudah ditinggalkan ibunya, ini saya saya kasih tahu. Kalau sudah ditinggalkan ibu. Kalau sudah ditinggalkan ibu itu, kalau bisa dari hari pertama sudah lalu berniat, ya Allah, berapapun yang saya sedekahkan untuk orang-orang di sekitar saya, maka sebagian dari sedekah itu saya niatkan untuk ibu saya. Nah, itu nyampe. Sedekah. Yang ketiga yang nyampe kepada si mayit itu, yaitu adalah ilmu yang kita share dan kita bagi, diamalkan sama orang yang mendapatkan ilmu itu dari apa yang kita bagi. Makanya ibu ketika memberitahu orang, dzikir pagi, dia ngejarkan dzikir pagi walaupun kita sudah meninggal dunia,
maka pahalanya tetap mengalir untuk kita selama dia berzikir pagi. Makanya beruntung ya orang-orang yang dengan begitu lapang, kalau dia punya kelapangan rumah, jadikan rumahnya tempat ilmu. Orang datang ngaji, dapat ilmu, lalu kemudian orang pulang membawa ilmu dari tempat yang dia sediakan, ustadz yang dia undang. Ketika dia tidak bisa berkata-kata dan menjelaskan sebagaimana ustadz, dia minta tolong sama ustadz untuk menjelaskan, maka itu termasuk amal yang bermanfaat, yang nyampe. Makanya ibu dan bapak jujur ya, dulu sebelum saya punya anak, saya termasuk orang yang terus genjot dan semangat dalam dakwah. Salah satu yang saya miliki saat itu niatnya adalah kalaupun saya tidak ditakdirkan punya keturunan, moga-moga orang-orang yang belajar dan menyerap ilmu dari saya adalah orang yang mengangkat tangan untuk mendoakan saya. Karena sebenarnya orang-orang yang kita berikan kebaikan ini, mereka itu kalau mengamalkan apa yang kita sampaikan, ngalir pahalanya yang besar. Makanya seorang dai sangat dituntut untuk menjaga niat. Kalau niatnya sudah karena dunia, semua kebaikan itu nggak didapat, hilang, nguap dia. Makanya yang paling berat jadi dai itu apa? Menjaga niat. Menjaga niat itu susah, sulit ibu. Dan berapa banyak serta ratusan dai bahkan ribuan dai itu berjibaku dengan niat setiap pagi sebelum memulai aktivitas. Dan yang paling berat itu menjaga niat. Kalau menghafalkan dalil gampang. Orang-orang yang paham agama itu rata-rata yang saya lihat pintar-pintar bu. Kalau hanya menghafalkan dalil itu, dalil panjang satu hadis 3-4 baris itu 2 menit 3 menit hafal. Tapi yang paling berat bukan di situ, yang paling berat itu jaga niatnya. Maka kemudian itu yang paling sulit. Belum lagi kalau sudah keluar. Orang yang mengajarkan agama itu kan dituntut sempurna kan. Kalau salah dikit pasti hujatan, celaan langsung datang ngalir. Nah, itulah beratnya. Makanya orang-orang yang mengajar agama itu kayak ustadz-ustadz yang kita kenal, ada ustadz tadi, ada ustadz banyak lah yang saya tidak mampu sebutkan satu-satu, adalah orang yang paling berhak mendapatkan doa dari orang-orang yang pernah diajari sama dia. Makanya sampai kita mendapati perkataan Imam Nawawi apa? Man yu'allimukum fiddin fahuwa aba'ukum fiddin. Orang yang ngajarin kalian agama adalah bapak-bapak kalian di dalam agama. Nah itu yang kita harus paham. Nah makanya kembali ke tadi, termasuk ilmu yang bermanfaat, ilmu yang kita ajarkan. Sharinglah ilmu, sharinglah kemudian apa yang kita ketahui, sampaikan kepada keluarga terdekat. Maka itu akan mengalirkan pahala tidak pernah putus kepada kita. Apalagi kalau kita sampai menginvestasikan harta-harta kita pada tempat-tempat ilmu. Nah itu pahalanya terus mengalir. Dan itu merupakan investasi terbaik dalam kehidupan di akhirat. Membangun satu tempat pendidikan, lalu bermanfaat terus, rotasi berputar pada pendidikan itu dan memberikan manfaat, maka sebanyak itu pahalanya tidak akan pernah berhenti. Allah paling senang kalau ilmu-ilmu yang Allah turunkan kepada orang yang beriman diajarkan dan di-sharing sebanyak-banyaknya kepada orang lain. Makanya orang itu kalau imannya benar, tidak menikmati egosentris kenikmatan ibadah secara personal. Tapi kalau orang itu imannya benar adalah orang yang ingin berbagi dengan semua kenikmatan ilmu yang dia dapatkan dan dia sharing kepada orang lain. Nah, itu termasuk perkara yang bermanfaat. Termasuk perkara pula yang bermanfaat adalah anak-anak yang solih. Ya, anak-anak yang solih termasuk yang bermanfaat. Dan sudah sering saya mengingatkan, yang bermanfaat bukan hanya anak, tapi anak yang solih. Ada kata sifatnya. Nabi tidak mengatakan waladun, tapi Nabi mengatakan waladun solihun. Apa bedanya Ustadz? Kalau Nabi mengatakan waladun, anakmu solih, tidak solih, zina, tidak zina, PKI, tidak PKI, liberal, tidak liberal. Kalau itu anak, ya nyampe doanya kepada orang tua. Kalau Nabi mengatakan waladun, tapi Nabi nggak mengatakan waladun, Nabi mengatakan waladun solihun. Berarti anakmu harus solih. Berarti tidak zina, tidak minum khamar, tidak makan riba, tidak PKI, tidak liberal. Baru anakmu solih. Kalau solih, itu baru bermanfaat.
Kalau anakmu tidak solih, ya tidak ada manfaatnya. Apalagi anak kita kalau berdosa, Bu. Anak kita tidak nutup aurat. Ya saya maaf harus katakan itu dosa besar. Mati kita, anak kita tidak nutup aurat, berdoa. Robbi firli, nyampe. Lawang dia tidak nutup aurat itu menghalangi doa. Anak kita berkata, Robbi firli, makan riba. Robbi firli wali walidayya, tapi dia berzina. Rabbi firli wali walidayya, tapi dia mendukung liberalisme. Rabbi firli wali walidayya, dia mendukung homo dan lesbian. Rabbi firli wali walidayya, dia mendukung pemikiran yang menyimpang, yang tidak diterima. Karena harus disebut dengan kata solihah. Definisi solih itu kan kita harus paham dari agama. Makanya disitulah nanti sampai kemudian para ulama kata ahli hikmah itu apa? Orang kalau mati barulah dia tahu betapa ruginya dia ketika dia tidak mengajarkan agama kepada anak. Kalau saya, Bu, yang namanya dunia anak kita itu kan sudah dijamin sama Allah kan? Yang belum dijamin oleh Allah itu akhirat anak kita. Fahamkan akhirat aja itu yang paling penting pertama kali. Masalah dunianya mah Allah yang jamin, bukan kita yang menjamin. Tapi kebanyakan orang tua hari ini ketika terkena paparan dan narasi materialistik itu kalau sudah punya anak itu mikirnya apa? Gimana anak saya nanti ketika saya tua dia kaya dan mencukupi semua, mensuplai kebutuhan-kebutuhan saya. Nah itu yang akhirnya menjadikan pendidikan materialistik tepat dimulai ketika anak baru berjalan. Langsung dijejali ilmu-ilmu, harus belajar ilmu ini, harus belajar ilmu ini, harus belajar ilmu ini. Agamanya sekedarnya mengundang guru ngaji sepekan sekali. Tapi pendidikan umumnya lebih dominan. Ya enggak apa-apa kalau mau kayak gitu. Ya cuma nanti kalau kita yang mati duluan, anak kita mendoakan kita aja enggak ngerti. Mensolati kita juga enggak paham. Sholat yang benar aja banyak yang salah gerakannya. Mencari istri juga tidak cari yang solihah karena nggak pernah diajarin sama orang tuanya. Sebenarnya kalau kita tidak ngajarin anak kita yang benar itu yang rugi paling besar ya orang tuanya. Karena yang paling bermanfaat bagi anak itu apa? Yang bermanfaat bagi orang tua itu anak yang solih. Dan solih itu tidak bisa instan kita dapatkan ujuk-ujuk ketika dia gede tiba-tiba solih. Itu nggak bisa. Solih itu kan proses yang panjang. Kalau ibunya Imam Ahmad tadi saya terangkan juga di Bintaro 2. Yang menyamakan ibunya Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Syafi'i itu benang merahnya sama apa? Sama-sama yatim. Ibunya Imam Ahmad tuh, Bu. Ini 3 ibu luar biasa yang bisa menjadi 2 fungsi sekaligus, fungsi ibu dan fungsi ayah. Ibunya Imam Ahmad itu sebelum subuh sudah bangun, digendong itu Ahmad itu ketika baru bisa duduk, digendong dibawa ke masjid. Di masjid yang besar diletakkan Imam Ahmad supaya sholat bersama dengan mayoritas para jamaah, orang solih dan orang alim. Nanti selesai digendong lagi dibawa. Dan itu sudah diajarin oleh kemudian ibunya Imam Ahmad dari kecil. Walaupun ibunya harus menerjang cuaca yang dingin sebelum subuh berkumandang, supaya anaknya mendapatkan berkah dari waktu subuh. Ibunya rela bangun setiap sebelum subuh. Bangun mandi, setelah itu dimandikan Imam Ahmad. Rasa rindunya kepada anak surga itu menjadikan dia hilang rasa kasihannya, hilang rasa ibahnya, karena pingin anaknya itu sukses dalam urusan akhirat. Makanya pantas kan sampai kita menjumpai Imam Ahmad, salah satu ulama yang hafal 1 juta hadis Rasulullah matan dengan sanad. Nah itu, anak soleh itu prosesnya panjang. Orang yang mendidik anak soleh setiap waktu aja belum tentu soleh, apalagi yang tidak memperhatikan kaidah-kaidah kesolehan. Nah itu, anak soleh itu Masya Allah investasi besar. Setelah itu apalagi ya Ustaz? Nah setelah itu menggantikan puasa orang yang meninggal dunia, nah itu bermanfaat bagi si mayit. Kalau orang yang kemudian meninggal punya utang puasa, kita
menggantikan puasanya itu nyampe, dan itu menjadi teman dia ketika meninggal dunia. Kemudian disampaikan pula di dalam satu riwayat yang sahih, Rasulullah juga menyampaikan ada 7 perkara yang senantiasa mengalir walaupun dia sudah meninggal dan di dalam kuburnya. 1, orang yang mengajarkan ilmu. Orang yang mengajarkan ilmu. Saya nggak bisa mengajarkan ilmu, Ustaz. Ya bantu Ustaz. Kan bukan berarti kalau tertutup satu pintu, tertutup pintu-pintu yang lainnya. Saya nggak bisa mengajarkan ilmu, Ustaz. Hadis yang saya hafal cuma innamal a'malu binniyat. Bantu Ustaz. Apa yang bisa saya bantu? Ada banyak orang yang membantu dakwahnya saya, Bu, tanpa Ibu lihat, tanpa Ibu perhatikan. Orang-orang di belakang layar. Ada beberapa nama. Mereka kalau suruh ngajar nggak bisa. Tapi mereka mau membantu. Saya yakin bahwasanya saya berhusnuzon mereka mau membantu itu karena pengen mendapatkan pahala dakwah. Nah, Ibu juga sama. Lihat Ustaz, saya bantu apa Ustaz? Saya ikut serta untuk membantu. Supaya setiap orang yang mendengar kalimat-kalimat antum ketika dia tersentuh dengan apa yang disampaikan Allah dan Rasulnya, saya mendapatkan pahala yang sama. Jadi kalau kita tidak bisa ngajar, jangan maksa ngajar. Nanti malah tidak ada yang dengar. Saya pengen ngajar di MRKR. Ibu dari mana? STM. Nggak bisa. Jangan mencoba ngajar kalau memang tidak punya ilmunya. Berarti apa? Membantu orang untuk ngajar dan dakwah. Kemudian mengalirkan sungai. Mengalirkan sungai itu sungai-sungai yang mati dialirkan kembali supaya memberikan manfaat. Menggali sumur. Nah, itu termasuk menggali sumur itu memberikan pengairan-pengairan. Menanam pohon kurma. Nah, termasuk menanam pohon kurma itu dan pohon-pohon yang lainnya, tidak harus kurma. Itu termasuk di antara perkara yang bermanfaat. Membangun masjid. Nah, membangun masjid dan tempat-tempat yang investasinya untuk dakwah. Investasinya untuk dakwah, maka itu akan bermanfaat besar insya Allah. Anak yang solih yang memohonkan ampun untuk orang tuanya. Dan itu termasuk teman-teman yang bermanfaat bagi kita ketika di dalam kubur. Barakallahu fikum.